warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ya, ngaji kitab Hisnul Muslim karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah ya. Yang akan kita pelajari pada pagi ini Bapak Ibu yaitu tentang doa ya, ketika masuk toilet dan keluar toilet gitu ya. Bisa dibuka di halaman 34 dan 35 ya. Dan beberapa penjelasan penting yang akan kami sampaikan terkait dengan adab-adab berkaitan dengan masalah toilet ini. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, di halaman 34 poin yang ke-6 disebutkan doa masuk WC ya. Yaitu bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Sudah biasa Bapak Ibu kita mengamalkan ini? Ya. Insya Allah. Doa ini diambil berdasarkan beberapa dalil ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimakumullah. Kalau kita melihat rujukan hadis-hadis yang dijadikan dasar atau sebagai sandaran dari doa ini ada dua ya. Yang pertama tidak pakai bismillah, tapi langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Misalnya berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala dia mengatakan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala'a, Nabi itu apabila beliau masuk al-khala itu toilet ya atau WC, beliau berdoa mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, ya Allah sesungguhnya aku memohon perlindunganmu ya, perlindungan kepadamu dari godaan syaitan laki-laki ya, wal khaba'is dan syaitan perempuan. Nah, ini dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini Bapak Ibu tidak ada kata bismillah. Tidak ada kata bismillah, tapi langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah itu kata khubus khaba'is itu di dalam kitab Ittihaful Muslim Bisarhi Hisnul Muslim Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani beliau menerangkan ada beberapa makna sebenarnya kata al-khubus dan al-khaba'is itu. Nah, yang pertama ya, al-khubus bil dhammi kha, dengan dhamma huruf kha, jamak dari kata khabis yuridu zukran asyayatin. Ini makna pertama. Maksudnya adalah laki-laki, syaitan laki-laki ya.
Tapi Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim beliau mengatakan al-khabith fi kalamil Arab, dalam ucapan bangsa Arab itu adalah al-makruh, sesuatu yang dibenci. Al-khabith jamaknya al-khubus itu al-makruh, sesuatu yang dibenci. Itu. Atau lawan kata diddu at-tayyib, lawan kata yang baik, makruh tayyib. Nah, itu makna kedua dari kata al-khubus, jamak dari kata al-khabith ya. Tetapi banyak yang menguatkan makna al-khubus itu adalah az-zakaru minasyayatin, laki-laki dari golongan syaitan. Syaitan laki-laki. Nah, sementara al-khaba'is jamak dari kata al-khabisah, wa hiya al-unsa minhum, yaitu betina atau perempuan dari syaitan. Enggak tahu kalau syaitan betina atau perempuan ya. Kalau hewan kan betina ya. Nah, kalau syaitan ini kan bukan manusia dia ya, tapi juga bukan hewan ya. Nah, kalau hewan kan kita sering menyebutnya betina, sapi betina, kambing betina kan. Apa kita nyebut sapi perempuan, kambing perempuan kan enggak ya. Nah, syaitan, tapi yang jelas para ulama mengatakan al-khaba'is jama' minal khabisah wa hiya al-unsa minhum. Al-unsa itu ya perempuan dari golongan syaitan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Tapi ada juga yang memaknai kata al-khaba'is itu artinya adalah al-ma'asi. Al-ma'asi itu jamak dari kata al-ma'siyah, kemaksiatan. Nah, itu. Hanya saja kalau kita ya, memahami konteks doa ini tentu lebih pas memang kata al-khubus wal khaba'is ini adalah az-zakaru minasyaiton wal unsa minhum. Itu lebih tepat ya. Karena ya ada nanti di dalam hadis yang lain bahwa ya syaiton itu senang tempat-tempat yang kotor gitu. Sementara kalau kita artikan al-makruh atau al-ma'asi, yaitu tidak hanya di toilet kan, di luar toilet kan kemaksiatan, sesuatu yang kita benci kan ada. Nah itu nanti ada hadis yang menjelaskan bahwa tempat yang kotor itu adalah tempatnya syaitan. Nah, tempatnya syaitan. Nah ini maka lebih relevan memang kalau kita terjemahkan makna al-khubus itu adalah laki-laki dari golongan syaitan, wal khaba'is perempuan dari golongan syaitan. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Itu secara makna. Nah, lalu apa faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya, berdasarkan hadis tadi. Oh baik, saya tadi baru menyebutkan satu hadis dari Imam Bukhari yang tanpa ada bismillah ya. Ya. Apakah ada dalil yang menyebutkan ada bismillah? Ada, tapi secara terpisah. Misalnya dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kata Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sitru ma baina al-jinni, penutup antara jin, wa aurati bani Adam, dan aurat anak Adam atau manusia itu, idza dakhalal kanifa ya, kalau dia masuk al-kanif. Nah, al-kanif itu WC atau tempat buang hajat ya, adalah apa? An yakul,
dia mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillah tok itu saja ya. Itu kata Nabi. Saya ulangi ya, kata Nabi, sitru ma baina al-jinni wa aurati bani Adam, penutup antara jin dan aurat anak Adam atau manusia itu, idza dakhala al-kanifa, apabila dia masuk tempat buang hajat, an yakula, dia mengucapkan bismillah. Dia mengucapkan bismillah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Itu yang secara terpisah anjuran mengucapkan bismillah. Jadi kalau kita ngucapin bismillah lalu kita masuk WC, maka jin, syaitan tidak bisa melihat aurat kita, aurat besar kita. Kalau kita tidak mengucapkan bismillah, berarti apa yang terjadi? Kelihatan. Kemarin kita udah singgung ya. Nah, kalau nanti si jin sama syaitannya seneng sama kita gimana? Repot bukan main. Kita diganggu terus sama dia itu nanti. Nah, maka cara untuk memproteksi ya, menyembunyikan atau menghalangi pandangan mata jin supaya tidak bisa melihat aurat kita adalah ucapkanlah bismillah Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, maka jika digabung hadis dari Ali bin Abi Thalib ini dan hadis dari Anas bin Malik riwayat Imam Al-Bukhari di atas yang tadi saya sebutkan, berarti doa sempurna ketika kita akan memasuki kamar mandi atau toilet adalah ada bismillahnya. Jadi bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Nah itu, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Tapi ada juga hadis yang secara lengkap menyebutkan secara lengkap ada bismillahnya, lalu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais, yaitu hadis dari Ibnu Abi Syaibah dari Anas bin Malik. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Shahihul Jami', juga disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ya. Di mana Anas bin Malik mengatakan annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya, kana idza dakhala al-kanifa, apabila beliau masuk tempat buang hajat, beliau berdoa bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais, dengan menyebut nama Allah, ya Allah aku memohon perlindungan kepadamu ya, dari gangguan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disebut secara lengkap ada bismillahnya. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah sementara dalam hadis yang lain ada kalimat idza arada an yadkhula al-kanifa, jika seseorang mau memasuki tempat buang hajat. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kalau kita mendengar ada istilah ya idza arada kana idza arada an yadkhula al-kanif qal bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais, belum mengucapkan doa tadi. Apabila mau masuk tempat buang hajat, apa yang ada di bayangan Bapak Ibu ketika mendengar ada kalimat apabila mau memasuki? Berarti itu diucapkan sebelum masuk. Itu satu. Yang kedua, berarti ada pintu kan gitu. Kan mau masuk, ada pintu kan. Lalu bagaimana kalau kita buang hajat? Kalau dulu di zaman Rasul kan tidak ada WC, tidak ada toilet. Walaupun sempat juga ya
toilet itu akhirnya dibuat oleh Nabi di dalam rumah. Tapi pada masa-masa sebelumnya orang-orang jahiliyah itu toiletnya ya padang pasir itu. Dan Rasul pun kadang-kadang juga begitu, ketika safar mau buang hajat kan di ruang terbuka. Nah, itu kapan kita mengucapkan doa ini? Kalau toilet kan jelas ada pintu masuknya kan. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya traveling, healing, naik gunung gitu ya. Di gunung nggak ada toilet, terpaksa di tempat terbuka. Kapan kita membaca doa ini? Nah, ketika kita membuka pakaian. Nah, di tempat di mana kita mau buang hajat, itulah momentum kita membaca doa ini. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi kesimpulannya hadis ini menjelaskan apa? Nah, menjelaskan ya izhar al-ubudiyah lillahi rabbil bariyah fi kafatil harakati wasakanat. Kata saya Sa'id bin Ali bin Wahab al-Qahtani, pentingnya menunjukkan kehambaan kita kepada Allah, Tuhan seluruh makhluk. Menunjukkan apa? Penghambaan kita kepada Allah, Tuhan pemelihara seluruh makhluk, fi kafatil harakati wasakanat, dalam setiap gerak dan diam kita. Kita tunjukkan kehambaan kita dengan apa tadi? Bersandar kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Mau diem pun di toilet kan kita terdiam begitu ya. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah hamba Allah. Maka Rasul mengajarkan supaya kita membaca doa. Nah, itu sebagai apa? Bentuk ya atau sikap bahwa kita ini sedang menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu kesimpulan yang pertama ya. Yang kedua Bapak Ibu, ini kata saya Said sendiri ya yang menulis kitab Hisnul Muslim, beliau menulis kitab syarahnya. Beliau mengatakan begini, istihbabu qauli hadza dzikr jahran. Dianjurkan mengucapkan zikir ini secara jahar. Tidak sir. Nah, qabla dukhuli al-makan al-mu'addu li qada'il hajah kal hammam wal kanim. Ya. Dijaharkan sebelum kita masuk tempat buang hajat. Gitu Bapak Ibu. Jadi tidak sir. Nah, maka kalau kami ya di rumah gitu, kalau ada anak mau ke toilet, saya perhatikan. Kok dia diem? Saya bilang, kok kamu nggak baca doa? Udah dalam hati, enggak, ucapkan yang keras. Gitu. Sama, kadang-kadang dia anak saya protes juga. Loh Abi kok nggak baca katanya. Kalau bilang dalam hati katanya harus dikerasin. Jadi saling mengingatkan ya. Jadi dikerasin. Dijaharkan tadi istihbab qaulu hadza dzikr jahran. Jadi bukan sir ya ngucapinnya Bapak Ibu. Itu tata caranya. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, baru masuk. Nah, kaki mana dulu? Kaki kiri dulu karena itu tempat yang buruk. Ya, karena tempat yang buruk maka para ulama mengatakan bi taqdimi al-yusra, mendahulukan kaki yang kiri. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa annas sayatin, bahwasanya syaitan itu la taskunu illal amakinal mustakzarah allati la yuzkaru fi hasbullah. Syaitan itu menempati ya, tempat-tempat yang kotor, yang tidak ada zikir di dalamnya. Boleh nggak kita zikir dalam kamar mandi? Nggak boleh. Kamar mandi, toilet, tempat kotor, maka itulah tempat syaitan. Pokoknya syaitan itu senang tempat-tempat yang kotor, gitu.
Jin juga sama. Mereka itu suka menempati tempat-tempat yang kotor. Makanya rumah kosong yang nggak pernah dibersihkan itu banyak jinnya, karena mereka senang tinggal di situ. Itu Bapak Ibu ya. Mereka senang. Termasuk menurut keterangan sebagai ulama, wastafel tempat nyuci piring itu, saluran airnya kan banyak kotoran tuh. Itu juga sama. Oleh karenanya ketika kita masak mie, airnya mau kita buang lewat wastafel itu hati-hati, di situ banyak jin. Oleh karenanya dianjurkan kita mengucapkan ta'awudz waktu mau buang air panas bekas masak mie. Nah, ucapkan bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau enggak, nanti dia merasa terzolimi. Akhirnya nanti dia marah, balas dendam, repot kan? Nah, dia bisa muncul gitu. Dan ngerinya kita nggak bisa lihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Nah, ini dalam Al-Quran jelas ya, ada ayat yang menjelaskan bahwa jin atau syaitan itu bisa melihat kita sementara kita tidak bisa melihat mereka. Nah, ini Bapak Ibu, oleh karenanya kita harus betul-betul hati-hati ya. Jangan sampai ya tempat-tempat kotor itu, misalnya tadi seperti wastafel, tempat nyuci piring, lalu kita ngasal aja buang air panas. Nah, tahu-tahu di rumah ada yang kerasukan jin. Mungkin istrinya, mungkin suaminya, mungkin anaknya. Salah satu sebabnya itu. Salah satu sebabnya. Maka mulai sekarang kalau ibu-ibu, bapak-bapak ya, kita mau buang air panas di wastafel itu, jangan lupa ucapkan ta'awudz ya, supaya jin yang ada di tempat kotor itu tidak terzalimi, tidak marah. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Kalimat a'udzubillah itu artinya ya, untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala hal yang kita tidak suka gitu ya. Lil istijarah billahi minal makruh. Mohon perlindungan kepada Allah dari segala perkara yang kita tidak suka. Termasuk godaan, gangguan jin dan syaitan kan sesuatu yang kita tidak suka. Oleh karenanya ucapkan a'udzubillah. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian ya. Keterangan penting dari doa ketika akan memasuki WC ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketujuh di halaman 35 ya. Doa keluar WC. Apa doanya? Ghufranaka. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kalau kita buka ya kitab-kitab tentang doa yang masyhur di kalangan kaum muslimin ya, di seluruh negeri kaum muslimin, ada kitab judulnya Al-Azkar karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di sana disebutkan ada beberapa versi doa ketika keluar WC. Nah, di dalam kitab ini hanya disebutkan satu, yaitu Ghufranaka. Apa artinya Ghufranaka? Aku minta ampun kepadamu. Aslinya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, makna Ghufranaka itu ya aslinya adalah as'aluka ghufranaka. Aku memohon ampunanmu. Itu kata para ulama ya. Seperti misalnya Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan ghufranaka ay as'aluka ghufranaka ay aghfir ghufranak ya. Aku memohon ampunanmu ya Rabb. Udah itu saja.
Ini hadisnya sahih, riwayat ashabus sunan kecuali Imam An-Nasai, ya. Yaitu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaiti qol, ketika beliau keluar dari buang hajat, beliau berkata atau beliau mengucapkan ghufranak. Artinya ya Allah aku mohon ampunanmu. Wa hadza lafdzu Abi Daud. Ini hadis lafadznya dari Abu Daud. Begitu juga nanti dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam An-Nasai, sama ghufranak, hanya ghufranak. Nah, ada 3 hadis dari Aisyah sumbernya, tapi yang mengeluarkan hadis ini ada Imam Abu Daud, ada Imam At-Tirmidzi, ada Imam An-Nasai. Semua hanya mengatakan ghufranak. Nabi berdoa ghufranak. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kok doanya ghufranak? Gitu ya. Kok keluar WC minta ampun kan gitu. Sama pertanyaan sebagian orang ketika selesai sholat kok astagfirullah. Sama juga ya. Kok minta ampun padahal selesai sholat, bukan berbuat dosa. Orang buang hajat itu perbuatan dosa atau bukan Bapak Ibu? Bukan. Kok kenapa minta ampun? Nah, itu pertanyaan sebagian orang. Nah, dari dulu ada 2 penjelasan Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan pertama, ya, karena selama kita ada di kamar mandi, di toilet, di WC itu, kita kan tidak berzikir, betul atau tidak? Tidak zikir. Nah, diam, kita tidak zikir, kita diam. Nah, oleh karenanya kita diajarkan oleh Nabi, mintalah ampun kepada Allah karena selama engkau ada di toilet, engkau tidak berzikir. Padahal kita disuruh oleh Allah untuk senantiasa berzikir. Nah, fadhkurullaha katsiran. Banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah. Bahkan kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berzikir kepada Allah di dalam setiap keadaan. Nah, walaupun di tempat-tempat tertentu tidak zikir, salah satu di antaranya adalah ketika ada di kamar mandi atau di toilet. Kita enggak zikir, maka karena kita tidak zikir kepada Allah selama kita ada di toilet, nah, kita dianjurkan untuk mohon ampun kepada Allah. Itu alasan pertama. Kenapa kok yang diucapkan ghufranak? Alasan kedua, ya, kenapa kita diajarkan oleh Nabi untuk beristighfar? Nah, alasannya adalah apa? Innahu istaghfaru khaufan min taksirihi fi syukri ni'matillahi allati an'amaha alaih. Dia beristighfar karena khawatir sikap taksir. Apa itu taksir? Taksir itu tidak maksimal di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga karena kita taksir, kita seringkali lupa bersyukur kepada nikmat Allah yang sudah Allah kasih. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita makan, lalu kita kunyah makanan kita, digiling di dalam usus kita, di perut kita, lalu bisa keluar. Andai kata nggak bisa keluar, gimana itu? Wah, repot, ya. Allah atur sedemikian rupa sehingga plong kita. Atau begini, kalau Bapak Ibu pernah melakukan safar lewat naik kendaraan umum, bis.
terus sakit perut. Kita ngomong ke Pak sopir, Pak, ini saya sakit perut, tolong cari toilet. Ternyata nggak ketemu-ketemu, baru udah mules banget. Tersiksa atau tidak? Masih tersiksa. Ya, pernah perjalanan pernah kami alami gitu ya, di waktu itu rombongan naik bis bareng-barengnya. Ada salah satu penumpang itu bapak-bapak ya, mungkin udah mules banget gitu ya. Toilet nggak ketemu-ketemu. Akhirnya terpaksa keluar di dalam mobil. Yang lain kan terganggu semua itu. Iya kan? Kira-kira si bapak itu nyaman atau tidak? Sangat tidak nyaman. Tapi coba bayangkan, ketika akhirnya pas mules-mulesnya toilet ketemu di SPBU, pom bensin ya. Lalu si orang yang mules itu langsung lari ke toilet. Katakanlah nggak antri langsung karena banyak gitu ya. Dapat. Kira-kira plong banget atau tidak? Nikmat banget atau tidak? Oh, nikmat sekali. Iya kan? Sangat plong. Nah, itu nikmat. Tapi apakah kita mensyukuri nikmat itu? Atau seringkali lupa kita kalau itu nikmat? Nah, seringnya lupa. Nah, karena kita sering lupa bersyukur padahal itu nikmat, maka gufranak yang diajarkan Allah, ucapkan aku mohon ampunanmu. Itu penjelasan yang kedua, Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Kenapa? Ini penjelasan kenapa kok yang diajarkan Nabi ngucapin itu gufranaka. Karena tadi kita sering lupa untuk bersyukur padahal itu adalah nikmat luar biasa. Nah, karena kita sering lupa untuk bersyukur, makanya Nabi ngajarin ucapkanlah gufranak, ya Allah ampunilah aku memohon ampunanmu ya Rabb. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Lalu kapan ini diucapkan? Setelah di luar. Karena di dalam kamar mandi, dalam toilet tidak keluar dulu. Setelah di luar baru gufronaka. Nah, ini caranya gini ya. Jadi kalau tadi mau masuk di luar sebelum masuk, kalau keluar dulu baru baca doa. Nah, ini. Lalu apa faedah yang kita bisa ambil Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah? Hadis ini menjelaskan pentingnya mensucikan Allah Ta'ala ya, dengan cara tidak menyebut namanya di tempat yang kotor. Salah satu cara kita mensucikan Allah Ta'ala, tidak menyebut namanya ketika kita berada di tempat yang kotor. Bahkan walau biraddis salam, meskipun hanya sekedar mengucapkan atau membalas salam. Ada orang assalamualaikum, assalamualaikum kan gitu. Kita lagi di WC, ini tamu penting. Walaupun tamu itu mau bayar hutang, jangan dijawab. Oh, nanti kalau saya nggak jawab dia balik lagi nggak jadi bayar hutang kan? Tetap jangan dijawab gitu. Karena kalau kita jawab waalaikumsalam, apalagi Allah warahmatullahi wabarakatuh, menyebut nama Allah di situ. Nah, ini berarti kita tidak mensucikan Allah. Dulu Nabi ketika sedang ada di toilet, sedang pipis, ada seorang sahabat datang mengucapkan salam kepada Nabi, tidak dibalas. Nah, tidak dibalas oleh Rasulullah SAW. Nah, ini ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi nggak usah dibalas. Ada orang di luar WC bersin, dia ngucapin alhamdulillah. Kita di WC, yarhamukallah. Jangan. Ya. Lah kan katanya hakul muslim alal muslim, hak muslim atas muslim itu sittatun, ada 6. Nah, apabila dia bersin, idza atasa fahamidallah fasamitu. Apabila ada orang bersin dia lalu mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamu. Iya, itu sunnah. Tapi saat kita tidak berada di WC. Kalau di WC jangan, karena ada nama Allah di situ. Yarhamukallah. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian ya rahimani wa rahimakumullah. Jadi sucikanlah Allah dengan tidak menyebut namanya di dalam WC atau dalam toilet. Nah, tapi bagaimana? Ada seorang jamaah tanya, Ustaz,
Saya itu kan kita tahu semua kalau di WC nggak boleh kita berzikir, betul Pak? Saya suka melamun kalau tidak zikir. Terus Pak, ya saya sering kalau di WC itu do re mi fa sol la si do. Itu sih ada bapak-bapak ngaku gitu ya. Saya sering seperti itu, biar tidak melamun. Itu gimana hukumnya katanya? Nah, boleh atau tidak Bapak Ibu? Nah, itu kan nyanyi-nyanyi ya. Nyanyi-nyanyi. Nah, apalagi kalau pakai nada gitu ya. Lagi buang hajat kok dia do re mi fa sol la si do. Itu cara saya untuk supaya saya tidak melamun. Nah, Bapak Ibu, apa tidak ada cara lain yang kita bisa lakukan di dalam toilet supaya kita tidak melamun? Melamun juga kan nggak bagus kan? Ada cara lain nggak kira-kira? Apa Bu? Betul. Berzikir tapi dalam hati. Itu Bu. Karena yang dilarang menyebut nama Allah Ta'ala di dalam toilet atau kamar mandi atau buang hajat itu adalah jahron. Dijaharkan itu nggak boleh. Tapi kalau sirron fil qalb dalam hati itu boleh. Nah, itulah makna hadis yang diceritakan Aisyah bahwa kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Beliau itu senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Itu zikir nggak masalah. Kalau di barat baca koran. Kalau orang barat kan. Kalau sekarang baca HP. Ya. Nah, itu ya. Ke kamar mandi baca HP. Buka handphone, baca berita, lihat YouTube. Anak muda mungkin main game sambil buang hajat. Wah, ini boleh atau tidak? Tidak boleh Bapak Ibu. Karena apa? Akan menyebabkan kita berlama-lama di dalam kamar mandi. Padahal itu makruh. Yukrahu itolatul muksi ba'da qada'il al-haja li sababain. Kata saya Sa'ad bin Ali bin Wahab al-Qahtani. Makruh kita berlama-lama berdiam di tempat buang hajat karena dua sebab. Apa sebab yang pertama? Anna fi dzalika kasban lil aurati bil hajah. Karena waktu kita di toilet kan kita buka aurat. Kok berlama-lama tanpa ada kebutuhan, ini berbahaya. Itu. Yang kedua, annal marahid ma'wan lisayatin wan nufusal khabisah. Toilet WC itu, kamar mandi itu adalah tempatnya syaitan. Tempat yang buruk-buruk, loh kita senang lama-lama di situ. Nah, itu hati-hati. Maka jangan ngikutin kebiasaan orang barat baca koran di WC, apalagi baca artikel panjang menarik temanya kan. Baca WA di grup, wah ini berita politik. Nah, dibaca, akhirnya aslinya sudah rampung itu. Karena bacanya belum rampung, dilanjut. Nah, ini kan bahaya. Oleh karenanya, ya bisa digunakan dengan zikir tapi dalam hati supaya pas rampung. Atau boleh juga kalau dulu para ulama ya diceritakan dalam kitab Qimmatuz Zaman Indal Ulama betapa berharganya waktu menurut para ulama. Nah, jadi di antara para ulama itu Bapak Ibu karena tidak ingin waktunya itu hilang sia-sia. Kan orang kalau di WC diam saja kan? Ada ulama, wah ini sia-sia, waktu saya tidak produktif. Lalu meminta putranya atau pembantunya untuk membacakan kitab. Nah, itu boleh. Jadi dibaca kitab. Walaupun yang dibaca qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam begini. Terdengar, itu boleh. Ya, terdengar, boleh. Nah, ini dibolehkan. Terus bagaimana kalau kita bawa handphone pakai headset? Kan mendengar juga. YouTube misalnya, cuman kan hanya terdengar telinga gitu ya. Itu bagaimana? Nah, itu akan menyebabkan lama juga. Tapi kalau orang yang baca kan orang nanti yang bacain capek. Pak, kok lama banget? Bu, lama banget. Saya sudah baca 1-2 halaman ini kok belum rampung-rampung kan gitu. Diingatkan. Tapi kalau kita pakai headset kan nggak ada yang ingatkan. Nah, ini Bapak Ibu dan
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya kita dimakruhkan tinggal lama di kamar kecil karena dua sebab tadi. Nah, kemudian kesimpulan lain Bapak Ibu, nah, hadis ini menjelaskan tentang apa? Ya, anjuran liman arada qada'a hajatihi an yadkhula bil yusra wa yakhruju bil yumna aqs al masjid ya walu bisinna wa ghairihi. Disunnahkan bagi orang yang mau buang hajat untuk masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, beda dengan ketika mau masuk masjid atau keluar masjid. Nah, itu disinggung oleh Sa'id bin Wahab bin Ali Al-Qahtani. Nah, kemudian Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ada doa yang disebutkan tadi. Salah satu di antaranya dalam kitab Al-Azkar karya Al-Imam An-Nawawi. Jadi doanya adalah alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Ini sering kita mendengar, diajarkan waktu kecil ya. Karena itu memang ada di dalam kitab Al-Azkar. Ini kitab masyhur, populer di kalangan kaum muslimin. Dan tentu saja banyak diajarkan oleh para kiai di pondok-pondok pesantren. Lalu santri-santri yang belajar kepada kiai ketika pulang ke kampung masing-masing mengajarkan doa ini kepada masyarakat. Nah, Allahumma atau alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Apa artinya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi azhaba anni, yang telah menghilangkan dariku al-adza, penyakit, wa afani, dan yang telah menyehatkanku. Kalau kita buang hajat kan kotoran keluar, sehingga kita jadi sehat, ya kan? Secara makna hadis ini relevan atau tidak? Sangat relevan secara makna. Makanya kata Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, ya, maknahu sahih. Hadis ini secara makna sahih. Akan tetapi secara sanad dhaif sanadan. Secara sanad hadis ini dhaif walam yasbut anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara makna sahih. Nah, oleh karenanya bolehkah kita membaca doa ini? Bapak Ibu? Tidak. Cukup ikuti dengan hanya mengucapkan gufranaka tanpa ada tambahan alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Nah, ini secara makna bagus banget, secara makna sangat relevan. Tapi tadi ya, kalau ini tidak diajarkan oleh Nabi, sementara ada yang diajarkan Nabi, maka ikutilah sunnah yang diajarkan oleh Nabi dan tinggalkan sesuatu yang Nabi tidak mengajarkannya. Ini sama seperti doa setelah selesai wudu, kan ada tuh doa. Gimana doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, ada tambahan waj'alni min ibadikas salihin. Kata waj'alni min ibadikas salihin itu tambahan. Yang ada dalam hadis hanya dua. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang suka bertaubat dan golongan orang-orang yang suka bersuci. Itu saja. Dan ini makna doa ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, kok ada orang nambahin waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan hamba-hambamu yang soleh. Maknanya baik atau tidak? Baik. Tapi karena Nabi tidak mengajarkan, maka menjadi tidak baik. Jadi tidak nanti kalau gitu
cara berpikir kita akan tambahi lagi, tambah panjang lagi itu akhirnya. Wow, biar mantap lagi. Misalnya waj'alni min ibadika sholihin, waj'alni fi jumratil muttaqin. Nah, kan repot lagi nanti. Akan kita tambah-tambahin. Seakan-akan apa yang diajarkan Nabi tidak cukup. Padahal apa yang disampaikan Nabi itu yang terbaik. Nah, karena apa yang disampaikan beliau sejatinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, jadi cukup ketika kita keluar dari WC, kamar mandi, toilet hanya dengan mengucapkan ghufrana. Dan ini pun dianjurkan jahron, dikeraskan, terdengar ghufranaka gitu, ghufranaka. Jadi ini, ya, Bapak Ibu dan sekalian, ya, keterangan dari dua doa masuk dan keluar WC. Kemudian mau sedikit kami tambahi, ya. Selain itu ada adab-adab lain Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya. Ketika kita di toilet, selain dianjurkan berdoa ketika mau masuk dan berdoa ketika mau keluar, ya, kita juga ketika di WC dianjurkan untuk menghadap, tidak boleh menghadap kiblat. Apalagi kalau berada di ruangan terbuka. Nah, kalau di ruangan tertutup ada dua pendapat. Pendapat pertama yang paling afdol, kita tidak buang hajat menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Karena kata Nabi, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilu al-qiblah wa la tastadbiruha. Kalau kalian mau buang hajat, jangan menghadap kiblat dan jangan pula membelakangi kiblat. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Itu usahakan tidak menghadap kiblat. Nah, hadis ini mutlak. Mutlak itu tidak ada rincian dari Nabi apakah buang hajatnya di dalam ruangan atau di luar ruangan. Nabi hanya mengatakan, apabila kalian mau buang hajat, janganlah menghadap ke arah kiblat atau jangan membelakangi kan nggak ada keterangan. Jika ini di luar ruangan, kan nggak ada. Nah, maka berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan baik di luar ruangan seperti di padang pasir atau di gunung atau di dalam toilet ada ruangan, usahakan jangan buang hajat ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Itu. Walaupun ada sebagian, ya, ulama membolehkan, ya, kalau di dalam ruangan. Nah, itu. Tapi Abu Ayyub sendiri selaku perawi hadis ini dalam hadis Bukhari Muslim beliau mengatakan, "Faqadimna Syama fawajadna marahidha buniyat qibala al-qiblah." Ketika kami datang ke negeri Syam, kami mendapatkan toilet-toilet orang-orang yang tinggal di daerah Syam itu dibangun menghadap ke arah kiblat, panan harifu. Lalu kami, ya, nan harif itu berpaling dari arah kiblat. Wa nastaghfirullah taala, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawahu Muslim, ya, atau muttafaqun alaih Al-Bukhari wa Muslim. Jadi kok gini gitu? Istighfar akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, ini. Karena mereka membangun tempat-tempat buang hajat itu menghadap ke arah kiblat. Ini dalil yang menguatkan baik dalam ruangan maupun di luar ruangan itu jangan menghadap atau jangan membelakangi kiblat. Nah, ini. Tapi nanti ada sebagian ulama membolehkan kalau di dalam ruangan, karena ada dalil dari hadis Abu Daud dari Marwan Al-Asfar, kalau dia mengatakan ra'aitu ibna Umar radhiyallahu anhuma, aku melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ana kharahilatah, beliau mendudukan hewan tunggangannya, untanya, mustaqbilal qiblah, di arah kiblat. Katakanlah itu kiblat. Untanya disuruh duduk diam oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Summa jalas, kemudian beliau duduk atau jongkok, ya bulu ilaiha,
pipis menghadap ke hewan tunggangannya itu, padahal hewan tunggangannya ada di arah kiblat. Pernah itu Abdullah bin Umar. Lalu kata Marwan al-Asfar, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman itu nama kunyah dari Abdullah bin Umar. Alaisa qad nuhiya an hadza, bukankah kita sudah dilarang oleh Nabi untuk melakukan hal seperti ini? Buang hajat, pipis kok menghadap ke kiblat. Apa jawabannya? Jawaban Abdullah bin Umar, qal bala, betul. Innama nuhiya an dzalika fil fadha. Tapi belum mengatakan sesungguhnya kita dilarang buang hajat menghadap ke arah kiblat itu di ruangan terbuka, di tempat terbuka, fil fadha. Fa idza kana bainaka wa bainal qiblati syai', tapi jika antara dirimu dan kiblat itu ada sesuatu yasturuka yang menutupi dirimu, fala ba'sa, maka itu tidak ada masalah. Hadis rawahu Abu Daud. Nah, ini dasarnya. Tapi, sebagian ahlul hadis mengkritik karena di dalam rantai perawi hadis ini ada orang namanya Al Hasan bin Zakwan wa fihi dha'fun. Dia ini lemah. Gitu. Tapi ya, ada nanti hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah disebutkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Al-Hakim, oleh Imam Ad-Daruqutni, oleh Imam Az-Zahabi, dan hadis-hadis ini dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga oleh Imam Al-Hazimi, dan disepakati dihasankannya hadis ini sepakati oleh Al-Albani. Wa wafaqahumul Albani fi kitab Irwaul Ghalil, ya. Dalam kitab Irwaul Ghalil. Nah, jadi larangan Nabi buang hajat menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat itu, kalau kita terima semua hadis ini adalah saat kita berada di tempat terbuka. Kalau di tempat tertutup bisa saja. Hanya saja yang afdol, yang lebih utama, tetap tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini ya. Dan yang terakhir ya, di antara adab ketika kita berada di toilet adalah tidak ngomong, tidak ngobrol-ngobrol. Nah, menurut penjelasan sebagian ulama, tidak berbicara. Apalagi kalau isi pembicaraan kita ada zikir, gitu ya. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anna rajulan, dulu ada seorang laki-laki. Siapa nama laki-laki yang dimaksud? Al-Muhajir bin Qanfad bin Umair bin Jad'an At-Taymi Al-Quraisy. Nah, jadi suatu ketika si Muhajir ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul. Lalu si Al-Muhajir ini mengucapkan salam kepada Nabi. Waktu itu Nabi sedang kencing, wa huwa yabul, sedang kencing. Falam yarudda alaih. Dan Rasul tidak membalas salamnya. Salamnya siapa tadi? Al-Muhajir. Tidak dibalas. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul diam. Muhajir tahu ada Rasul, tapi Rasul diam. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa ketika kita sedang ada di toilet, tidak boleh kita bicara, apalagi dalam omongan kita ada zikir, ya, ada kalimat Allah di situ. Nah, maka apa yang kita bisa ambil dari hadis ini, ya, kata Sa'id Al-Juhani, ya, Syekh Khalid ini, ya, di dalam kitab ini Al-Ali Al-Bahiyah Sarah Sahih Al-Adab Al-Islamiyah, Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani belum mengatakan, "Fayukhadhu min hadzal hadis", maka kita bisa ambil faedah dari hadis ini apa? Ada mujawazi zikrillah fi asna'i qada'il hajah. Tidak boleh kita berzikir kepada Allah saat kita buang hajat, li'anna raddas salam wajibun, karena sebenarnya menjawab salam itu hukumnya wajib.
Kok Nabi tidak menjawab? Nah, ini menunjukkan tidak boleh. Falau kana jaizan fi hadhil hal lam yamtani minhu sallam. Andai kata kita boleh menjawab, bahkan aslinya wajib, menjawab salam aslinya wajib. Kok Nabi tidak jawab? Nah, ini menunjukkan kita tidak boleh mengucapkan kalimat zikir di dalam kamar mandi. Nah, yang kedua, hadis ini menunjukkan ngomong juga nggak boleh. Ada mujawazil kalami mutlaqan, tidak boleh kita bicara secara mutlak. Andai kata boleh, Nabi akan ngomong sama si muhajir tadi kan, assalamualaikum ya Rasul. Muhajir, maaf saya nggak bisa jawab salamu, lagi kencing. Kan nggak ngomong gitu Nabi. Iya atau tidak? Nabi terdiam. Ini menunjukkan bahwa ngomong pun pembicaraan biasa, bukan nggak ada zikir di dalamnya juga tidak boleh. Andai kata boleh, tentu Nabi akan merespon gitu. Maaf muhajir ya, aku nggak bisa jawab salam kan gitu. Karena kan beliau mengatakan menjawab salam itu wajib, hak seorang muslim dijawab salam. Loh kok Nabi diam saja? Nah, diamnya Nabi menunjukkan bahwa berbicara walaupun tidak ada zikir di dalamnya juga dilarang gitu ya. Apalagi sambil BAB berdampingan ngobrol. Gimana debat capres tadi malam gitu. Kan kacau itu ya. Nah, ini nggak boleh ya Bapak Ibu dan anak sekalian. Tapi bagaimana kalau misalnya ada mendesak gitu ya. Misalnya jenengan lagi di kamar kecil, ada anak, "Bu, aku mau keluar dulu ya," gitu. Pamit. Diam saja atau jawab? Nah, buru-buru ini Bu gitu. Nah, padahal kita ada keperluan kepada anak kita misalnya. Apa yang harus dilakukan? Nah, sebagian ulama mengatakan ketika memang itu darurat bisa saja dilakukan, tapi sekedarnya saja. Misalnya tunggu, udah gitu aja. Tunggu sebentar. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya. Kalau memang, maka di sini katakan lakin yustasna halatad darurah, tapi dikecualikan dalam keadaan darurat. Faqad sorohal malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah bistisna'i halatid darurah. Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah memberikan pengecualian dalam keadaan darurat. Nah, maka para karohata fil kalam, tidak dimakruhkan kita berbicara ketika dalam keadaan darurat itu. Jelas ya Bapak Ibu? Ya. Yajibu lid darurah wa yandibu lil hajah, itu kata Imam Al-Qalyubi. Wajib kita merespon dalam keadaan darurat, dianjurkan dalam keadaan ada kebutuhan. Tadi misalnya kita butuh menyampaikan sesuatu kepada anak kita, sementara anak kita pamit gitu. Kita ada di toilet, "Bu atau Pak, pamit dulu nje, kulo wonten acara sama teman-teman," gitu ya. Padahal kita butuh dia. Kita mau nyuruh sesuatu, maka boleh. Tunggu dulu, Le. Sebentar. Nah, gitu. Itu boleh. Dalam keadaan kita membutuhkan. Ya ini, tapi kalau dalam keadaan darurat apa misalnya? Keadaan darurat. Nah, misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau dulu kan WC-WC itu nggak ada tutup ya. Kepalanya kelihatan. Lagi buang hajat dulu, pernah mengalami seperti itu Bapak Ibu? Dulu ya. Nah, di kampung-kampung terutama. Pas kita lagi buang hajat di WC yang di bawahnya empang itu kan biasanya. Ada orang buta jalan mau kecemplung. Iya kan? Boleh nggak kita ngomong? Awas jangan ke situ, boleh nggak? Nah, ini keadaan darurat. Nah, untuk menyelamatkan dia. Atau misalnya ada orang lagi ngambil daun pisang, di belakang dia ada ular kobra. Kita teriak, Pak itu awas ada ular. Nah, itu boleh meskipun kita sedang dalam keadaan buang hajat. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, beberapa tambahan penting ya tentang adab-adab saat kita ada di toilet. Masih ada waktu insya Allah
Sebelum kami akhiri, barangkali ada di antara Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan.